Sahabat Karam, terima kasih atas dukungan kalian yang sudah mendukung channel ini. Sampai sejauh ini, saya, Mbak Tukiem, janda paling diincar oleh para lelaki buaya darat, amat sangat bersyukur atas dukungan kalian. Tidak terbayangkan kalau tidak ada kalian, siapa yang akan mendengarkan cerita saya. Untuk itu, di episode kesekian ratusan ini, saya kembali mengingatkan kalian untuk tidak lupa klik tombol subrek, agar saya tambah bergairah lagi untuk menceritakan pengalaman-pengalaman seram kalian semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman seram atau cerita horor yang kalian alami dan ingin saya ceritakan di sini, silahkan kirimkan cerita kalian ke WA saya 082283998955. Ingat ya, hanya untuk mengirim cerita, bukan untuk kirim video dan foto kelamin kalian. Karena saya tahu, lato-lato kalian kecil semua. Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita dengarkan ceritanya. Jangan lupa, pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Selamat mendengarkan, cekidot. Kisah garis bawah nyata, kemasukan Panglima Ratu Pantai Selatan. Hari itu suamiku punya rencana untuk merantau ke Malaysia, untuk memperbaiki ekonomi kami. Dia sudah mulai mengurusi surat-suratnya sendiri, karena dia mau berangkat mandiri melalui kakak sulungnya yang ada di Tanjung Gadai Kepulauan Riau. Karena kakak iparnya bekerja membawa kapal yang membawa kelapa dari Tanjung Gadai ke Malaysia, dan suamiku berniat untuk membuat paspor pelancong. Jadi biar bisa 1 bulan sekali pulang, namun pulangnya ya ke rumah kakaknya. Kalau pulang ke Lampung habis di jalan uangnya. Namun entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Ada rasa takut ditinggal suami. Takut kalau dia sukses bakal ninggalin aku. Sedangkan saat itu lagi gencar-gencarnya berita salah satu artis yang katanya mengalami KDRT di Banting. Dalam pikiranku, jika artis si El saja yang pandai cari duit masih di KDRT dan diselingkuhi, apalagi aku yang punya banyak kekurangan bahkan ringkih dan sakit-sakitan. Aku takut sekali jika suamiku yang begitu menyanyiku apa adanya suatu saat berubah. Karena uang bisa merubah segalanya. Padahal suamiku sudah menjelaskan berkali-kali kalau dia akan setia. Semua dilakukan juga demi aku dan anakku. Bahkan dia katakan kalau di keluarganya semua setia, tidak ada yang menikah lebih 1 kali. Tapi emang iya sih, tapi tetap aja aku takut. Padahal sebelumnya aku juga pernah ditinggal merantau ke Palembang sampai 3 tahun. Sampai kita punya rumah. Tapi aku tidak se-overthinking kali ini. Dan saat itu aku yang entah kenapa bawaannya pengen uring-uringan terus. Dan aku kan orangnya ngeyelan. Sampai pada saat itu membuat suamiku marah besar dan membentakku. Aku yang lemah hati, yang paling gak tahan mendengar bentakan. Aku sedih, aku frustasi, aku benar-benar sakit hati. Aku merasa bahwa di dunia ini gak ada yang bisa mengerti aku. Semua orang sukanya nyakitin. Dari orang tuaku, keluargaku, semuanya tidak ada yang peduli padaku, dan sekarang satu-satunya harapanku suamiku juga menyakitiku, membentakku. Aku merasa sedih, kenapa aku selalu dilukai? Kalau hanya untuk dilukai, kenapa aku masih ada dunia ini, ya Allah? Begitulah aku yang baperan. Aku seperti tidak sanggup menjalani kehidupan yang pedih ini. Sepertinya Allah tidak menghendaki aku bahagia. Pedihnya kehidupan yang aku jalani dari kecil hingga aku punya anak, rasanya ujian tiada henti. Saat itu aku menangis sendiri di kamar depan. Kamar anakku, dan anakku berusaha menenangkan aku.
mengelus-mengelus pipiku. Bu, jangan nangis Bu. Aku sayang ibu. Maafin ayah ya Bu. Dengan kepolosan anakku dia memelukku. Iya Le. Kemudian aku menciumnya dan berkata dalam hatiku bahwa dialah prioritas utamaku. Hanya kebahagiaannya yang aku inginkan. Dialah penguatku. Jangan sampai dia mengalami luka masa kecil sepertiku. Cukup ibu yang mengalami semua penderitaan ini Le. Dari kecil. Kemudian dia dipanggil ayahnya. Diajak menjemput kakek nenek dan bibinya yang masih kelas 6 SD. Mereka orang tua dari suamiku dan adik bungsunya. Sudah tradisi di keluarga kami. Kalau ada anggota keluarga yang mau pergi jauh, orang tua kami nginep di rumah kami. Kenapa dijemput suamiku? Karena adik iparku belum bisa naik motor dan mau boncengan 3 dengan mertuaku nggak cukup karena adik iparku badannya bongsor. Jadi suamiku mau boncengin adiknya. Sebenarnya anakku tidak tega mau meninggalkan aku yang menangis sendirian. Tapi namanya anak kecil lebih suka naik motor. Jadi dia lebih memilih ikut ayahnya. Dan tinggallah aku di rumah sendiri. Sudah jadi kebiasaanku kalau di rumah sendiri semua pintu aku tutup. Aku memang suka menyendiri di rumah, adalah tempat ternyaman bagiku. Walau rumah ayahku ada di depan pojok rumahku, tapi ayahku super sibuk ke ladang dan rumahku ada di pinggiran dan di sampingku kebun karet. Jadi jarang ada yang tahu keadaanku meskipun sedang menangis atau bertengkar dengan suamiku. Saat anak dan suamiku benar-benar sudah pergi, aku langsung menangis sejadi-jadinya. Dan semua masa laluku dari aku kecil teringat lagi. Sesak rasanya di dadaku menahan segala luka yang pernah ada. Aku seperti hidup sendiri dan bagaikan patung yang seenaknya saja orang menggoreskan luka di hatiku. Aku merasa kehadiranku di dunia ini sangat tidak berguna. Aku benar-benar sedih. Aku melamun dan entah aku tidak ingat apa-apa lagi. Ini menurut cerita suami dan keluargaku, bahkan orang-orang yang menyaksikan. Saat itu suami dan anakku pulang beserta adik dan orang tuanya. Mereka langsung masuk ke dalam rumah karena memang pintu belakang tidak aku kunci, hanya pintu depan yang aku kunci. Entah bagaimana ceritanya. Padahal aku tadinya tidur di kamar depan. Kamar anakku yang belum ada pintunya. Tiba-tiba aku sudah di kamar utama kamarku dan suamiku yang ada pintunya. Ibu mertuaku terus menanyakanku kepada anakku, "Di mana ibumu?" Dan anakku memanggil-manggilku, semuanya memanggilku dan mencariku tapi tidak ada. Ibu mertuaku heran, biasanya kalau mereka datang aku akan menyambut mereka dengan baik. Bahkan masakan kesukaan mertuaku sudah tersedia. Tapi hari itu tidak ada apa-apa karena memang aku lagi malas ngapa-ngapain kalau hatiku lagi galau. Bahkan anakku mencariku kemana-mana. Ke rumah ayahku, ke rumah tetangga, tapi nihil, orang-orang tidak melihatku keluar sama sekali. Dan suamiku mulai curiga dengan kamar kami yang tidak biasa dikunci. Kok terkunci dari dalam? Karena suamiku orangnya pendiam, dia tidak cerita ke siapapun tentang masalah kami tadi. Termasuk ke orang tuanya. Dia pengen mendobrak pintu kamar tapi masih ragu. Takut orang tuanya tahu masalah kami. Dia cuma mondar-mandir mencari palu dan linggis. Ketika ditanyain sama orang tuanya untuk apa, dia diam saja. Sebenarnya dia sudah panik dan curiga kalau aku benar-benar ada di dalam dan terjadi sesuatu padaku. Gawe opo tu le gowoni linggis karo petel, buat apa leko bawa linggis sama palu? Gawe buka kelawang mak, buat buka pintu mak. Loh lah nyapo tu paling bojomu isek neng warung opo neng endi jajal dienteni sek gak biasane dee koyok ngene. Loh lah emang ada apa tuh le, mungkin istrimu lagi ke warung, coba ditunggu dulu, gak biasanya dia seperti ini. Suamiku gak menjawab apapun dari pertanyaan ibunya, dia tetap bersikukuh untuk membuka pintu kamar. Dia benar-benar sudah khawatir dan panik karena pintu terkunci dari dalam.
Karena pintu tidak berhasil didobrak, suamiku melubangi tembok yang dekat pintu seukuran kepala manusia menggunakan palu dan linggis. Setelah berhasil dilubangi, dia meraih gagang kunci dan memutarnya dan terbukalah pintu. Anakku yang sedari tadi sudah panik dan menunggu di depan pintu langsung masuk dan teriak begitu tahu kondisiku. "Ibu, ibu, ya Allah ibuku." Suamiku pun langsung memelukku mengguncang-guncang tubuhku dan keduanya mertuaku yang kaget langsung masuk beserta adik iparku. Mereka semua teriak dan menangis melihat kondisiku yang terlentang. Tubuhku kaku, mataku melotot dan lidahku melet. Namun nafasku masih ada. Di saat semua menangis dan mengguncang-guncang tubuhku, bapak mertuaku yang panik langsung lari, memanggil ayahku dan saudara-saudaraku. Bahkan pamanku, adik dari ibuku, juga dipanggilnya karena memang semua anggota keluargaku dari ayah dan ibuku masih satu desa. Dan katanya semua orang menangis melihat anakku yang menjerit histeris memanggil-manggilku takut kalau ibunya tiada. Bahkan anakku juga hampir pingsan. Tubuhnya pun ikut mengejang. Lalu dia dibawa ke rumah sepupuku untuk dijauhkan dari aku sementara. Biar kondisi anakku membaik dulu. Karena jiwanya sangat terguncang melihat kondisiku. Ketika ayahku datang, ayah tahu kalau aku sedang kesurupan karena dulu waktu SMA aku pernah seperti ini juga. Ayah membawa segelas air dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tubuhku yang tadinya hanya kaku dan melotot langsung memberontak tertawa cekikikan, meraung-raung, dan tangan mengepal hendak menggigit ayahku, suamiku, dan orang-orang yang memegangi tubuhku. Hampir saja aku meninju mereka, tapi tanganku dipegang orang banyak. Padahal biasanya aku ini lemah, tapi tenagaku kali ini sangat kuat, dipegang orang 6 saja masih kewalahan. "Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh anakku?" Ayahku mencoba berkomunikasi denganku. Di sini sebenarnya bahasa Jawa tapi aku pakai bahasa Indonesia aja ya biar cepat. "Hahaha, biar dia bersamaku. Untuk apa di sini? Di sini semua orang hanya menyakitinya, hahaha." Jin di dalam tubuhku tertawa mengerikan, terkadang seperti laki-laki, terkadang seperti perempuan. "Jangan kurang ajar kamu. Aku bakar kamu," kata ayahku. Lalu ayahku membacakan lagi doa-doa. "Hahaha, kamu pikir aku tidak bisa baca Al-Quran? Hahaha." Dan wajahku semakin mengerikan membuat orang yang melihatnya takut tapi juga kasihan. Semua itu berlangsung hingga malam dengan penuh dramatis. Aku selalu berusaha menggigit dan meninju orang-orang yang berusaha menyembuhkan aku, sampai berganti-ganti orang yang berusaha nyembuhin tapi tidak bisa. Terkadang aku juga menari-nari seperti ular. Sampai tetangga dan saudara berdatangan untuk menjengukku. Setiap orang yang menjengukku pasti menangis. Apalagi saat anakku berusaha memelukku. Tapi aku tak mau. Bahkan aku lupa dengan anakku sendiri. Ibu mertuaku semakin menangis dan memelukku, mengatakan kalau mereka semua sayang sama aku. Kemudian kakak sepupuku, anak dari mebekanya ayahku. Dia punya guru seorang ustadz. Di Nibung, masih di Lampung Timur ya. Dia menelpon ustadznya. Lalu dibacakan doa-doa lewat video call. Kemudian aku bisa tenang tapi hanya sebentar. Jin itu belum benar-benar hilang hingga besok siangnya aku dibawa ke rumah ustadz tersebut. Awalnya aku menolak. Aku tidak mau diajak ke sana. Aku katakan aku udah sembuh. Tapi suami dan kakak sepupuku tidak percaya. Mereka masih takut jika yang berbicara itu jin yang tidak mau dikeluarkan dari tubuhku. Kemudian aku pergi didampingi dengan budeku Mebeka dari ayahku, beserta anak perempuannya dan juga kedua kakak sepupuku yang laki-laki dan suamiku. Jadi kami pergi berenam. Dan benar sekali, sesampainya di sana, kakiku langsung bergetar lemas.
Aku benar-benar tidak mau bertemu ustadz itu. Kemudian dengan terpaksa aku masuk ke rumah ustadz itu. Dan langsung saja aku diruqyah. Aku menangis sekencang-kencangnya seumur hidupku, baru kali ini aku menangis sekencang-kencangnya. Antara sadar dan tidak sadar. Kemudian setelah aku benar-benar tidak sadar, katanya ustadz itu bertanya kepada jin yang ada di tubuhku. Kata jin itu dia adalah Panglima Nyi Roro Kidul. Dia hanya mengawasi anak perempuannya yang sudah bersemayam di dalam tubuhku sejak aku kecil. Anaknya suka dengan aku dan katanya dulu kakek moyangku, entah kakek generasi yang mana, dia memiliki perjanjian yang belum selesai dengan Nyi Roro Kidul. Jadi kesimpulannya aku ini diikuti jin nasab. Entah kenapa harus aku yang diikuti jin nasab. Padahal cucunya kan banyak. Saitan ini hanya menambah penderitaanku. Kemudian saat jin itu dikeluarkan dari tubuhku oleh ustadz, jin itu menangis meronta seolah sedih berpisah denganku. Namun kata ustadz, untuk apa kamu sedih sedangkan kamu hanya membawa penyakit untuk anak ini? Dan jin inilah yang menggerogoti kesehatanku secara perlahan. Karena jin itu masuk melalui aliran darah manusia dan merusak organ tubuh bagian dalam. Dan sejak saat itu hatiku rasanya plong, segala duka yang menyesakkan dada rasanya hilang. Aku dicintai jin karena sering sedih dan melamun sendiri. Tapi walahu alam apakah yang dikatakan jin itu benar atau tidak, kalau dia panglimanya Ratu Kidul. Kita tidak boleh percaya sepenuhnya dengan jin. Karena syaitan dan jin kafir itu penuh tipu daya. Sekarang aku hanya memasrahkan semua kepada Allah. Dan selalu rutin ikut kajian dan membenarkan ibadahku agar jin itu tidak mudah kembali lagi. Wallahu alam, semua hanya Allah yang tahu dan maha kuasa atas ciptaannya. Kau saja serah.